Baik, Shalom. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Pada kesempatan malam ini kita bersyukur karena ada waktu kita boleh bersama-sama dalam penyembahan kita. Baik, mari kita menaikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Kita naikkan pujian ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami ingin menyatakan bahwa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami, biarlah kami dapat mengerti isi hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan untuk kami lakukan dalam jalan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi. Seperti kemarin kita sudah belajar dari Filipi pasal 1, maksud saya. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dan pada ayat yang ke-11, Filipi pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar lagi dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Tetapi kali ini saya ingin membaca di ayat yang ke-20 dan sampai ayat yang ke-26. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26, dan saya hanya baca
pada ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini sebuah kebenaran yang Rasul Paulus tulis kepada mereka yang ada di Filipi. Seperti kalau kita melihat bahwa Paulus menekankan pada ayat yang ke-21 yang dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini sebuah kebenaran yang Paulus ungkapkan bahwa dia tidak ragu akan kepastian mengikut Kristus. Dan kalau kita lihat bahwa kita pernah mendengar bahwa ketika ada orang yang mengatakan sangat menyayangi seseorang, dia akan melakukan apa saja untuk orang yang dia kasihi atau dia sayangi. Dan seperti itu juga kalau kita melihat dari Paulus, bahwa ketika dia telah mengenal Tuhan Yesus, dikatakan bahwa sikap Paulus terhadap Injil Kristus benar-benar sangat teguh dan tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Sehingga kalau kita katakan bahwa Paulus rela menderita apapun yang dia alami, apapun yang dia hadapi, asalkan Kristus diberitakan. Asalkan Kristus diberitakan. Itu yang Paulus ingin sampaikan kepada mereka yang ada di Filipi, bahwa kalau mereka harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan di hidup mereka. Apapun penderitaan yang mereka alami, jangan itu melemahkan iman mereka, jangan itu menggoyahkan iman mereka, tetapi mereka lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Memang ada saja orang yang dikatakan tidak suka, dikatakan ada orang yang mengolok, melawan, ya, ada juga orang yang mengumpat dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat bahwa Paulus, apapun motif orang terhadap dirinya, apapun yang orang katakan tentang Paulus ketika dia melayani, apapun yang orang coba buat terhadap Paulus ketika dia melayani, Paulus meyakini bahwa Roh Kudus akan bekerja di dalam kebenaran firman Tuhan yang dia sampaikan, dan Injil semakin tersebar dalam kehidupannya. Ada yang menarik karena di dalam kehidupan Paulus, kalau kita perhatikan bahwa Paulus ini sangat luar biasa lagi, ya, sangat luar biasa sekali ketika dia melayani Tuhan. Dia melakukan dengan giat pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa Paulus tidak pernah meragukan kehidupannya untuk mengikut Tuhan, dan dia menganggap bahwa penderitaan yang dia alami bukanlah sebuah persoalan besar, karena dia selalu bersukacita ketika dia melayani Tuhan. Dan di kalimat yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16, Paulus katakan begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus menyadari bahwa pemberitaan Injil adalah sebuah tanggung jawab yang harus dia bisa hidupi, yang harus dia bisa lakukan dalam menjalani kehidupan, yang harus dia praktekkan dalam menjalani kehidupan. Sehingga dia juga ingin menekankan kepada mereka yang ada di Filipi bahwa ayat yang ke-21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini kebenaran yang tentunya meneguhkan iman kita, bahwa ketika kita diminta untuk hidup demi Injil, agar nama Yesus tersiar ke seluruh dunia, memang tidak gampang. Kita akan alami banyak tantangan, kita akan mengalami begitu banyak hal-hal yang tidak mengenakan. Bahkan dikatakan bahwa terkadang ada banyak hal yang kita korbankan
baik dalam pekerjaan, dengan karir, keluarga. Ini akan menjadi begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi mari kita melihat kepada pribadi Paulus yang mengatakan bahwa Injil adalah berita yang harus terus disebarkan, harus terus disampaikan. Karena akhir-akhir ini orang perlu mendengar tentang kabar baik di tengah situasi yang kita hadapi dengan pandemi virus corona. Perlu orang mendengar kabar baik bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, penderitaan boleh terjadi, sakit penyakit boleh terjadi, tapi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, di sana ada kepastian keselamatan. Sehingga kita harus terus memberitakan Injil ini, kabar baik ini, agar orang bisa mendengar tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Sehingga kembali kita melihat bahwa mari kita senantiasa juga dapat terus menjadi saksi Kristus dalam jalan hidup ini. Ada begitu banyak memang tantangan yang kita alami, ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Seperti Paulus mungkin berbeda. Kita tidak sama dengan Paulus, berbeda ya. Kita tidak sama dengan zamannya Rasul Paulus yang dianiaya dan sebagainya. Di tengah situasi yang kita alami pada saat ini, orang tidak aniaya kita, tetapi virus corona yang menganiaya semua kita. Bagaimana kita menanggapi tentang Injil yang harus terus kita beritakan. Apapun yang terjadi pada saat ini, mari ambil waktu, terlibat dalam pelayanan Injil, dan tetap melayani Tuhan dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena kita dibatasi dengan waktu kita. Seperti yang pernah saya katakan bahwa kita harus terus beritakan Injil sampai kapanpun. Selagi kita punya kesempatan untuk menikmati kehidupan, mari kita beritakan Injil. Saya pernah berpikir bahwa kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini, betapa Tuhan kecewa terhadap kita kalau kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk menikmati kehidupan. Walaupun di tengah situasi pandemi virus corona, kita harus senantiasa melakukan yang terbaik. Mungkin kita tidak terjangkit virus corona, tapi bagaimana kita mau terus memberi diri untuk terus beritakan Injil. Karena ketika kita memberitakan Injil, nama Tuhan dimuliakan. Dan kita tahu bahwa itulah tanggung jawab kita. Ketika kita ada di dunia ini menikmati kehidupan, terus beritakan Injil. Karena kebenaran firman Tuhan harus diberitakan ke semua bangsa. Demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kesempatan pada malam ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami agar kami sebagai anak-anak-Mu terus memberitakan Injil di tengah situasi yang kami hadapi. Tentu ada begitu banyak tantangan yang kami alami, persoalan yang kami hadapi tidak sama dengan yang lainnya, namun kami tahu bahwa ketika kami diperhadapkan dengan kehidupan, kami kembali mengingat bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, amanat agung dari Yesus Kristus untuk terus beritakan Injil. Dan kami senantiasa juga boleh melihat kepada pribadi Rasul Paulus pada malam ini, bahwa Paulus mengajarkan bahwa tanggung jawab kami senantiasa memberitakan Injil untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Bapa, agar Injil yang kami beritakan menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyediakan kehidupan kekal bagi kami, agar kami mampu memberitakan Injil ini, dan siapapun yang akan mendengar kabar Injil ini tidak menolak kami, tapi kami percaya bahwa dengan campur tangan Tuhan, dengan Roh Kudus yang akan memampukan, sehingga kami senantiasa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi semangat buat kami dalam menjalani kehidupan, bahkan di tengah pandemi virus corona. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami terus beritakan kabar baik Injil Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba sudah berhenti menjelaskan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjelaskan dengan lebih detail kepada setiap pribadi kami. Ini doa kami Bapak, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita malam ini. Tetap semangat jalan minggu ini. Tuhan Yesus berkati, amin.